Saya Puja Diva Dwi Sandi dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dua rekan saya yaitu Miko dan Reja Donata. Nah teman-teman, tentunya di sini saya sudah bersama Miko. Halo. Dan ada juga Reja Donata. Halo. Kami adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar yang hari ini mau membahas sesuatu nih yang sebenarnya sering banget ada di sekitar kita, tapi jarang kita pikirkan lebih dalam, yaitu soal seni rupa kriya. Miko dan Reja, apakah siap nggak nih kita ngobrolin ini? Siap banget. Dan menurutku ini topik yang relate banget sama kita sebagai calon guru. Kita yang nantinya bakal ngajar seni dan prakarya ke anak-anak SD. Jadi harus paham dulu fondasinya. Betul banget tuh Reja. Kalau kita sendiri aja belum paham yang kita ajarin ke anak-anak, itu juga sama setengah jadinya. Nah, itu yang harus kita hindari ya teman-teman. Pertanyaannya simple, tapi ternyata jawabannya tidak sesimpel yang kita kira. Coba deh Miko, kamu jelasin craft itu sebenarnya apa sih? Ya, baik, bisa jelaskan sedikit ya. Kata craft itu juga sebenarnya unik dari konsep kata benda, yaitu sudah disebut kata benda. Kalau sebagai data benda, berarti pertama bisa berarti bendanya langsung, misalnya kayak gerabah, nyaman, atau lain-lain yang dipandang di pameran. Itu craft. Kedua, bisa berarti keahlian atau kemampuannya. Kayak dia mempelajari craft membuat gunting, di sini craft itu kemampuannya bukan hanya bendanya saja. Dan ada yang ketiga yaitu dalam dunia kelautan. Craft bisa berarti perahu kecil, tapi konteks ini jarang kita pakai dalam dunia seni. Jadi kita skip dulu ya. Iya nih, kita simpan dulu ya untuk podcast edisi kelautannya dulu. Terus kalau kata ketiganya apa sih Reja? Kalau kata kerja, craft artinya membuat sesuatu dengan penuh keahlian dan ketelitian, bukan asal bikin. Kalau kita bilang si crafted wooden book, maksudnya dia bikin kotak kayu dengan proses yang hati-hati, ada perhatian ke detailnya. Nah, itu poinnya aja. Kata kerjanya menandakan itu adalah prosesnya, bukan sekedar hasilnya. Jadi kalau kita asal tempel kertas dan sudah selesai, itu baru bisa dibilang beneran bentuk atau kreasi. Aduh guys, ternyata tugas-tugas prakarya kita dulu banyak yang belum masuk kategori crafting ya. Tapi soal ngomong-ngomong soal craft, ini asal usulnya juga menarik banget loh. Iya, kata craft berasal dari bahasa Inggris kuno yang berarti craft, yang artinya bukan kerajinan tangan, artinya adalah kekuatan atau kecakapan. Nah, bahkan ada hubungannya sama kata Jerman kuno. Craft yang juga berarti kekuatan. Jadi dulu orang yang bisa membuat sesuatu dengan keahlian itu dianggapnya punya kekuatan fisik atau punya kekuatan khusus, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan keahlian juga. Oh, berarti pengrajin batik atau pemahat kayu dulu itu bukan orang sembarangan dong. Mereka juga punya kekuatan punya kekuatan yang diakui di masyarakat dong. Dan makna ini terus bergeser dari waktu ke waktu. Dulu luas, mencangkup semua kekuatan dan keahlian, lalu menyempit jadi keterampilan teknis tangan, tapi sekarang luas lagi. Nah, sekarang itu bisa kita dikenal dengan teknik crafting atau word craft, bahkan podcast ini pun bisa dibilang sedang crafting sesuatu. Kalau gitu kita boleh bangga juga dong. Jadi crafting itu tentang proses yang penuh keahlian dan bisa ada di bidang apapun. Kemampuan craft bisa ditemukan baik di seni murni maupun seni terapan. Tidak ada batas kaku dong soal itu. Itu juga Betul, dan itu nyambung ke hal lain yang menurutku bikin banyak orang bingung. Di Indonesia kita punya tiga kata yang sering dipakai bergantian. Yang pertama yaitu kriya, kerajinan, dan craft. Padahal ketiganya nggak persis sama. Wah iya ya, selama ini aku juga menganggapnya sama. Emang bedanya apa sih guys? jadi bedanya itu adalah kata. Jadi kriya itu adalah asalnya dari bahasa Sanskerta
dan di dalam kata itu tersimpan nilai-nilai yang sangat spesifik. Skill artinya terampil, graduate artinya harus dan ingin, ditambah sifat tersebut dan karakter wanita. Asalnya dari tradisi kehidupan di keraton tidak, jadi bukan sekedar bikin sesuatu tapi ada filosofinya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat lembaga pemerintah ada disebut Balai Desa Kerajinan dan Batik, ada Dekranas yaitu Dewan Kerajinan Nasional, ada Bekraf yaitu Badan Ekonomi Kreatif. Kemudian semua pakai kata yang berbeda-beda untuk hal yang bisa jadi sama atau berbeda. Dan bahkan di tingkat pemerintahan itu ada kesempatan yang jelas. Oh, berarti ini menurut saya perlu kita sadari sebagai calon guru ini sangat berdampaknya nyata ya. Banyak anak yang mau masuk kuliah lihat ada prodi kria di satu kampus, ada juga yang namanya prodi kerajinan. Dia bingung itu sama atau beda. Kalau kita sendiri tidak bisa ngejelasin perbedaannya, bagaimana kita mau bantu mereka ya? Nah, itu poin yang penting banget tuh ya. Di kampus seni, pria tidak bisa disamakan dengan kerajinan karena latar belakang budaya dan filosofinya berbeda. Tapi di dunia industri dan pemerintah, semuanya masih sering dicampur. Dan buat kita sebagai calon guru juga sangat penting karena nama itu bukan sekedar label sih guys, nama itu mencerminkan nilai dan arah yang ingin dituju. Makanya sebagai guru nanti kita perlu paham nilai apa yang sebenarnya mau kita tanamkan ke anak-anak. Apakah kita mau ngajarin mereka sekedar bikin benda yang langsung selesai atau menghayati proses yang punya nilai, filosofi, dan ketelitian. Dua hal yang berbeda tapi tujuannya itu tetap satu. Kalau kita mau mengerti tentang crafting secara utuh ya kita harus paham dulu prosesnya yang sebenarnya jadi inti dari segalanya. Ada kalimat yang waktu kita riset atau kita baca langsung di buku yang kita baca itu nempel di kepala saya, yaitu the art of crafting, a skill and technique, proses finishing craft. Kelihatannya sederhana tapi kalau kita bedah satu persatu itu guys, dalamnya itu luar biasa banget. Bagian pertama itu kan nilai etik. Kata Desmo itu menegaskan bahwa kreatif adalah tindakan nyata, bukan sekedar konsep. Dan inti dari karya adalah prosesnya. Kita akan benar-benar dilakukan. Karya tidak bisa hanya dipelajari dari buku, tapi harus dipraktikkan. Iya sih. Dan ini yang sering kita abaikan ya guys ya. Kita sering terlalu fokus ke hasil akhirnya. Yang penting hasilnya itu bagus kan. Padahal tanpa proses yang benar, hasil bagus itu tidak akan konsisten. Bagian keduanya bagaimana sih Reja? Asing skill and technique, ada dua hal yang harus ada sekaligus dalam crafting. Skill, kemampuan praktis yang datang dari latihan dan pengalaman. Misalnya, kemampuan mengukir, menenun, atau bentuk manusia. Dan teknik itu adalah metode atau cara yang sistematis untuk menyelesaikan teknik warna dalam batik atau teknik jilid dalam membuat gerabah. Skill itu kemampuannya, teknik itu cara metodenya. Keduanya harus ada, tidak bisa salah satu saja. Oh, berarti semua orang itu punya skill, tapi tidak semua orang itu punya teknik ya guys ya. Dia berbakat tapi tidak terstruktur atau sebaliknya. Tapi tahu semua tekniknya tapi tidak punya skill. Hasilnya jadi kaku dan tidak hidup. Kita sebagai calon guru harus bisa ngajarin keduanya ke anak-anak ya guys ya. Bukan cuma salah satu. Terus bagian terakhir kalimatnya apa sih Niko? Kemudian bagian terakhir kalimatnya adalah produk aktivitas. Kata produk itu menunjukkan sebuah tujuan. Kalau prosesnya dijalani dengan skill dan input yang tepat, hasilnya adalah karya yang sesuai dan punya nilai bukan masa jabatan. Nah, ini yang sering keliru dipahami. Banyak yang fokus ke
Padahal justru prosesnya itulah yang menentukan kualitas dan makna dari karya IT. Dan sebenarnya relevan banget nih, pas banget kita ngajar anak SD nanti sih guys. Sering kita lihat guru langsung nyuruh anak bikin sesuatu tanpa ngejelasin prosesnya. Hasilnya ya akan asal selesai aja. Padahal kalau kita ngajarin dengan benar, memperhatikan skill dan teknik, anak-anak bisa belajar jauh lebih banyak dari sekedar bikin prakarya. Nah, ini nyambung banget nih ke konsep lain yang menurutku paling menarik dan semua yang kita baca dari semua yang kita baca di buku yang telah kita bedah nih, yaitu skill technical personality. Oh ini ya ini kita kunci dari kamu yang kita pernah baca. Jadi kita tahu sekarang batas antara seni murni, desain, dan kria sudah semakin kabur. Seniman bisa pakai kayu, pengrajin bisa masuk galeri, desainer bisa bikin karya yang terasa seperti patung. Materialnya sudah bisa sama semua. Nah, kalau materialnya sudah sama, lalu apa yang membedakan satu karya dengan yang lainnya? Jawabannya, skill technical personality, keahlian teknik yang menjadi ciri khas dan identitas personal si pembuatnya. Jadi tidak ada dua pengrajin yang menghasilkan karya yang persis sama ya, meskipun materinya sama, alatnya sama, dan motifnya sama. Karena cara mereka memegang alat itu, cara mereka memilih detail, dan cara mereka mengeksekusi garisnya, semua itu berbeda. Dan perbedaan itulah yang jadi kekuatan mereka atau keunikan cara mereka sendiri. Itulah skill technical personality ya guys ya. Nah guys, ada 3 karakternya, yaitu yang pertama identitas unik, yaitu cara seseorang membuat karya adalah ekspresi diri yang tidak bisa ditiru sepenuhnya. Kedua, karya adalah cerminan diri. Setiap goresan, setiap detail mencerminkan pengalaman dan kepekaan estetika si pembuatnya. Berarti kalau kita lihat sebuah karya, kita sebenarnya sedang membaca si pembuatnya ya. Itu luar biasa banget. Dan yang ketiga apa sih Niko? Nah yang ketiga itu adalah konklusi. Dan ini nyambung ke konsep berikutnya atau transmission. Nah, ini nih jelasin dong Niko. Nah itu teman-teman, trans itu artinya adalah melampaui, terus atau artinya adalah negation, artinya fungsi. Transnegation adalah ketika sebuah program yang berfungsi ada mendapat makna yang jauh dari dalam. Contoh paling mudah nih, kursi contohnya, kursi umpamanya untuk berdiri ya kan. Tapi kalau kursi itu dibuat dari material yang sangat unik dan indah oleh pengrajin bermakna. Kursi itu bukan lagi sekadar tempat duduk, dia jadi karya seni yang bercerita tentang jiwa dan keahlian pembuatnya. Yang lebih dekat lagi, keris pusaka. Fungsi aslinya senjata, tapi bagi keluarga yang mewarisnya, keris itu sangat kenangan. Identitas sejarah keluarga, ia sudah jauh melampaui fungsi aslinya. Itulah transfusion. Dan yang menariknya lagi nih, transfusion itu tidak hanya terjadi pada benda-benda mewah atau mahal. Benda sehari-hari pun bisa mengalaminya dong. Sebuah mangkok, contohnya nih sebuah mangkok gerabah buatan nenek atau boneka jahitan ibu, benda-benda itu bermakna bukan karena harganya, tapi karena cerita dan keahlian di baliknya. Nah, ada istilah kerennya, yaitu experience ekonomi. Tren di mana orang rela bayar lebih untuk pengalaman yang berkesan. Bukan sekedar benda, karya kria yang punya nilai transfusion itu yang paling dicari orang. Dan buat kita sebagai calon guru nih, ini adalah pengingat bahwa tugas kita bukan menyeragamkan hasil karya anak-anak, tetapi tugas ini adalah memberi ruang bagi keunikan mereka berkembang dan mendorong mereka bikin sesuatu yang punya cerita yang bermakna buat mereka sendiri. Oke guys, satu hal lagi yang mau kita luluskan hari ini, yaitu yang sering bikin salah kaprah nih, yaitu kria itu sering dianggap di bawah seni murni.
Padahal sebenarnya tidak begitu ya guys ya. Posisi pria itu ada di tengah-tengah peta besar dunia seni. Betul sekali, betul. Dalam seni visual dan seminar ada kategori besar. Yang pertama itu fine arts atau seni musik karya yang diciptakan itu ekspresi artistik. Contohnya seperti lukisan, patung, bisa disebutkan tidak harus punya fungsi praktis. Yang kedua, applied art atau seni serapan karya yang punya fungsi tidak hanya hadir untuk memperindah sesuai pengguna. Contohnya adalah desain, skulptur, mode atau karya. Dan kriya ada di tengah-tengahnya dong. Itu yang bikin kriya istimewa. Dia bikin condong ke sini, bisa condong ke desain dan bisa condong ke desain, bisa juga fleksibel. Itulah lahir berbagai jenis karya kriya yang kita kenal. Ya, ada karya seni yang lebih ekspresif artistik, misalnya objek kreasi tidak hanya bukan untuk fungsi tertentu, ada yang berdasarkan kualitas pekerjaan yang kami dan keunikan yang luar biasa seperti pembuatan garis atau pasang tadi. Ada juga yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan seperti yang zaman dahulu yang menggunakan bahan alam secara silang, dan ada gaya desain yang lebih ke fungsi dan karakter dari teknik seperti struktur atau produk rumah tangga lainnya. Jadi kalau ada yang masih bilang kria itu cuma kerajinan murahan, mereka belum tentu seluas apa sebenarnya dunia kria. Dan yang perlu kita ingat, tidak ada satupun dari jenis-jenis itu yang lebih rendah atau lebih tinggi. Semuanya setara. Yang membedakan hanya tujuannya dan seberapa dalam keahlian personal yang ditanamkan si pembuat ke dalam karyanya. Betul banget nih, kualitasnya ditentukan oleh kedalaman keahlian dan makna yang ditanamkan si pembuatnya ya guys ya. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal nih hari ini. Dan semuanya nyambung ke satu benang merah dong. Bahwa karya itu jauh lebih dalam dari sekedar bikin kerajinan tangan. Sebelum kita tutup nih, saya minta Miko dan Reja untuk share nih apa satu hal yang paling berkesan di obrolan kita hari ini. Reja duluan deh. Oh, boleh. Buat saya yang paling berkesan adalah soal skill technical personality, bahwa setiap orang punya cara uniknya sendiri dalam membuat sesuatu, dan tugas kita sebagai guru bukan menyeragamkan hasilnya, tapi dan beri ruang bagi keunikan itu berkembang. Oke, kalau aku nih melihatnya sih konsep transmission, bahwa benda yang dibuat dalam film bisa jadi jauh lebih bermakna dari aslinya, dan itu yang mau kita tularkan ke anak-anak nantinya di kelas, bahwa yang mereka buat bisa memiliki makna yang dalam kalau mereka mau menghayati prosesnya. Dan dari saya yang paling penting adalah soal proses. Kita sudah dengar tadi bahwa crafting itu bukan soal hasilnya saja ya, tetapi soal bagaimana kita menjalani prosesnya dengan skill, dengan teknik, dan dengan sepenuh hati. Itulah yang ingin kita tanamkan ke diri kita sendiri dulu sebelum kita masuk ke kelas atau sebelum kita mengajar dan untuk kita sebagai calon guru. Terima kasih buat Reja dan Miko yang udah ngobrolin ini bareng saya hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah dengerin, semoga obrolan hari ini, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan sampai